Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, para hadirin dan hadirat, para bapak, para ibu semuanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segenap rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis yang mubarak ini, di kajian rutin kita setiap Selasa yang kelima. Kita melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Mi'atu Wasilatin liyuhibbakallahu wa rasuluhu, 100 sarana wasilah agar Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mencintaimu. Yang alhamdulillah jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, kita sekarang sampai pada pembahasan al-wasilah atasi wa thalathun, sarana yang ke-39, antakuna husnal khuluqi, engkau menjadi orang yang bagus akhlaknya. Kalau di terjemahan halaman 59 59 ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, di sini berkata muallif, mangkana, barang siapa yang orang dia itu husnal khuluqi, bagus akhlaknya, wa syahidalahu nasu bidzalika, dan manusia bersaksi untuknya akan yang demikian, maka fahuwa mahbubun indallah, dia itu adalah orang yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang berakhlak mulia lalu manusia menyaksikan kalau dia adalah orang yang berakhlak mulia, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna Allah taala, dikarenakan Allah taala idza ahabba 'abdan, jika dia mencintai seorang hamba, maka katabalahul qabula fil ardi, Allah akan tetapkan untuknya penerimaan di permukaan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dan memberikan pujian kepada mereka yang akhlaknya mulia. Walaqad wasafallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati nabinya dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung, azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa subhanahu qad amarna bi ittikhadhi uswatan hasanatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintah kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Suri tauladan kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul itu disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala la ala khuluqin azim, benar-benar beliau berada di atas akhlak yang mulia. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, walaqad hathan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah memberikan anjuran dan dorongan ala husnil khuluqi, untuk berakhlak mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
ma min syai'in, tidak ada di antara sesuatu pun yang afqalu fi mizanil abdil mu'mini, yang lebih berat dalam timbangannya amal kebaikannya seorang hamba yang beriman yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min khuluqin hasanin, daripada timbangan beratnya pahala akhlak yang mulia. Jadi tidak ada sesuatu pun ya yang lebih berat daripada akhlak yang mulia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan seorang hamba mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulianya seorang mukmin nanti pada hari kiamat itu menjadi timbangan amalnya yang terberat, ya, melebihi yang lainnya. Lalu Nabi bersabda, wa innallaha la yubghidul fahishal badhi'a, dan sesungguhnya Allah benar-benar membenci orang yang fahish, yang berkata keji, yaitu perkataan yang tidak enak didengar, perkataan yang dianggap oleh manusia sebagai perkataan-perkataan yang tidak pantas diucapkan, ya, lagi kotor dan menjijikkan ucapannya, yang menurut anggapan manusia misalkan tidak mengatakannya kecuali orang fasik, bisa seperti itu. Maka itu adalah ungkapan-ungkapan yang tidak boleh dikatakan oleh seorang yang beriman. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Nah, berakhlak yang mulia ini adalah termasuk di antara keindahan ajaran Islam. Jadi termasuk di antara keindahan ajaran Islam, yakni min mahasinil Islam. Termasuk di antara keindahan Islam adalah menganjurkan dan menyuruh, memerintahkan kepada penganutnya, yakni kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, ahlul Islam, itu untuk memiliki akhlak yang mulia dan akhlak yang luhur, akhlak yang berbudi. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala atau agama ini melarang umatnya dari akhlak-akhlak yang rendahan, akhlak-akhlak yang keji, akhlak yang buruk. Dan itu ditunjukkan dalam banyak perkara atau banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah diutus melainkan untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Diantaranya adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dalam Adabul Mufrad, ya, dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Aku itu tiadalah diutus melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Ya, jadi ini tujuan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyempurnakan bagusnya akhlak yang mulia. Jadi yang dibenahi itu adalah akhlaknya. Nah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan mentauhidkannya dan tidak mensekutukannya, akhlak kepada para hamba dengan sikap-sikapnya, nanti akan kita bahas sama sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Kemudian juga kita ini diperintahkan, di samping kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada, ya, kita diperintah untuk mengiringi kejelekan dengan kebaikan, kita pun diperintah untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, ya, juga Imam Ahmad, dan sanad hadis ini hasan, dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah, dan juga dari Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala, kita perhatikan di dalam ayat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, bertakwa kepadanya di mana saja kita berada. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maknanya menjalankan segenap perintahnya, meninggalkan segenap
larangannya. Bertakwa kepada Allah maknanya mencari segala sarana dan segala sebab agar kita selamat dari api nerakanya. Itu namanya bertakwa. Ya, sebagaimana di antara para sahabat pernah bertanya kepada sahabat yang lainnya tentang definisi takwa, maka dijawab, bagaimana anggapanmu, apa yang akan kamu perbuat jika kamu berjalan di tanah yang dipenuhi dengan onak dan duri? Apa yang kamu lakukan? Dijawab, napa? Ya berhati-hati. Ya, jalannya jinjit-jinjit, gak sakarepan, pilih-pilih gitu ya. Mana yang gak ada durinya dia injak, mana yang ada durinya ya dia menyingkirkannya misalkan ya, atau tidak menginjaknya tapi menginjak sebelah kanan dan kirinya. Berhati-hati. Nah, seperti itulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berhati-hati, ya, waspada dari segala perkara yang barangkali bisa menjerumuskan dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian keselio juga misalkan terjerumus di dalam dosa dan kemaksiatan, maka segera bertobat kepada Allah, lalu ikuti keburukan-keburukan itu dengan apa? Kebaikan. Diganti dengan kebaikan, bukan dua-duanya jalan bareng. Maksiat yo jalan, taat yo jalan. Nggak bisa jalan bareng, itu bukan itu maksudnya. Ya, mikir begini misalkan, aku berangkat Jumatan, melaku teko oma, wudhu dari rumah, setiap langkahnya pahala 1 tahun, kan gitu ya. Jumatan, siamu wa qiyamuha, puasa dan sholatnya. Teko oma 50 langkah, berarti 50 tahun. Mulai 50 langkah mana berarti 100 tahun. Nyolong sandal gak apa-apa wah. Gitu ya, wesoso. Ya, anggapannya apa? Wesoso, apa seperti itu? Ya, nah bisa, bukan demikian ya mas kalian, rahimani rahmakumullahu taala ya. Bukan demikian, itu tidak bisa jalan bareng, bukan maksudnya jalan bareng ini. Tetapi tobat, setelah tobat, napa? Diiringi dengan melakukan banyak kebaikan setelah tobat, ya, bukan berbuat kebaikan tanpa tobat. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan yang ketiga tadi itu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak perbuatan yang luhur yang baik. Nah, dengan akhlak yang mulia ini, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, seseorang akan bisa menjadikannya sebagai sarana dan sebab bekal begitu ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah ditanya tentang apa ini? An aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dijawab apa sama Nabi? Taqwallahi wa husnul khuluqi, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ini perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah, dengan akhlak yang mulia, maka itu menjadi sebab ya seseorang itu, atau sebab banyaknya manusia dimasukkan ke dalam surga karena sebab ketakwaannya, karena sebab akhlaknya yang mulia. Dan sebaliknya, wasuila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara, beliau ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Apa jawab Nabi? Faqala al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Ini paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, takwa dan husnul khuluq itu tidak bisa dilepas. Kenapa? Dua hal itu saling memberatkan satu dengan yang lainnya. Ya, saling memberatkan satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan orang itu tidak bertakwa kepada dia bertakwa kepada Allah, lalu akhlaknya buruk, dia bertakwa kepada Allah misalkan, perintah dia kerjakan, larangan dia tinggalkan, tapi akhlaknya buruk, ya, kepada manusia misalkan jelek akhlaknya,
Ya, maka orang seperti ini akan rugi besar pada hari kiamat. Ya, seperti disebutkan tentang hadis muflis yang sudah sering kita bacakan. Ya, Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah itu orang yang bangkrut? Dijawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang tidak punya dirham, tidak punya harta benda. Maka ternyata dijawab sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muflisu min ummati, orang yang muflis dari kalangan umatku adalah man ata yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakah. Datang nanti pada hari kiamat dengan bawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia mencaci maki fulan, mengambil harta si fulan, gitu. Akhlaknya tidak bagus, lesannya tidak bagus, menyakiti orang, mengambil harta si fulan, lek utang ngemplangan, gitu ya. Gak tahu semoyo, gitu ya. Ojo mana nyaur semoyo eka, gitu ya. Kemudian juga kalau kalau berjanji senantiasa menyelisih janjinya, kalau ngomong selalu dusta misalkan, akhlaknya buruk, lesannya tajam, mengganggu saudaranya dan seterusnya. Maka apa akibatnya? Yu'ta min hasanati, maka orang yang dia sakiti ini diberikan bagian dari pahalanya, diberikan pahala salatnya kepada orang ini, pahala puasanya kepada orang ini, pahala zakatnya kepada orang ini. Akibatnya apa? Ketemu Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tidak pernah salat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, habis pahalanya diberikan kepada orang lain. Makanya dua hal ini harus berjalan beriringan. Takwa dan akhlak yang mulia. Kalau udah berakhlak mulia misalkan, berarti pasti dia akan menyakiti orang lain. Ya, al muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim yang sempurna keislamannya itu adalah orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari lesan dan tangannya. Ini akibatnya fatal kalau dia tidak berakhlak yang mulia. Nanti pada hari kiamat dia akan bagi-bagi pahala. Lek duwe ganjaran, lek seono ganjaran. Nih, begitu pahalanya habis, apa akibatnya? Dia nyedot dosanya orang yang dia zalimi. Ini kan kerugian di atas kerugian. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Maka dua ini tidak boleh dipisah. Di samping dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itu satu. Yang kedua, tatkala seseorang itu bertakwa kepada Allah tapi akhlaknya tidak mulia, itu menunjukkan bahwasannya ketakwaannya error. Kenapa? Ketakwaannya error, salatnya error. Ya, lek cara napa jenenge, cara komputer saniki ana bug. Bug apa bug tulisannya bug macane bug, ada bugnya gitu ya, istilah komputer gitu ya. Jadi ada yang enggak beres gitu loh ya di dalam ibadahnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala gitu ya. Ada yang perlu untuk diservis gitu ya dalam ibadahnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat tapi masih melakukan kekejian dan kemungkaran, berarti salatnya yang error tadi itu. Ya, ahli salat tapi akhlaknya jelek, berarti salatnya error. Ahli puasa akhlaknya jelek, berarti puasanya error. Semua error berarti. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Karena akhlak yang mulia itu adalah buah iman dan amal soleh. Nah, kalau buahnya busuk, berarti yang salah siapa? Pohonnya. Gitu ya. Berbuah napa jenenge peok kabeh misalkan begitu ya. Nah, kena penyakit, buahnya ndak bagus, berarti akar, batang dan daunnya masalah. Pun demikian ada orang misalkan dohirnya bertakwa, dohirnya ahli salat, ahli puasa, ahli ibadah, tapi akhlaknya jelek.
akhlaknya buruk kepada istrinya, akhlaknya buruk kepada anaknya, akhlaknya buruk kepada orang tuanya, akhlaknya buruk kepada tetangganya, misalkan akhlaknya buruk kepada tetangganya, sekalipun ahli sholat, sekalipun ahli puasa, sekalipun ahli ibadah, error semua. Gitu ya, itu semua error. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan itu membahayakan dirinya nanti pada hari kiamat. Bisa jadi dia akan bagi-bagi pahala kalau memang dapat pahala dari amal solehnya. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Makanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan, ditanya tentang seorang perempuan yang kalau dia siang itu puasa, kalau malam sholat, pun dibalik. Kalau siang puasa, kalau malam sholat, ya. Tapi lesannya tajam, menyakiti tetangga. Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia di dalam neraka. Disebutkan sebaliknya, ada perempuan yang biasa saja, puasanya ya biasa saja, sholatnya ya biasa saja, tapi lesannya bagus. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah, dia di dalam surga. Inilah akhlak yang mulia. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, takwa dan akhlak mulia. Nah, mafhum mukhalafahnya pun demikian. Tanpa kita meneruskan hadis itu, kita pahami mafhum mukhalafahnya, berarti perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka apa? Mafhum mukhalafahnya, tanpa kita melanjutkan hadis tadi itu, yang paling banyak masukkan manusia ke surga adalah takwa dan akhlak yang mulia. Berarti mafhum mukhalafahnya, yang paling banyak memasukkan dia ke dalam neraka akhlak buruk, kan gitu ya, tidak bertakwa dan berakhlak yang buruk. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Lalu misalkan begini, ada orang yang akhlaknya baik tapi tidak bertakwa, gimana? Akhlaknya baik tapi tidak bertakwa, gimana? Mana yang lebih baik? Bertakwa tapi akhlaknya gak api, satunya akhlaknya api tapi tidak bertakwa, ya napa? Mana lebih baik di antara keduanya? Sing biasa ngaji sama aku mesti ro jawabannya. Napa? Ya, pertanyaannya salah. Itu sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Sing nisor niki jeneng napa nih? Pecahan satu no. Penyebut. Ya, sesuatu yang bisa ditanyakan itu kalau penyebutnya sama, kan begitu. Kalau penyebutnya tidak sama, tidak iso. Samakan dulu penyebutnya. Gitu ya. Lagi kan karena sing podo. Takwa akhlake buruk, gak bertakwa akhlake baik, karena sama, tidak bisa itu pertanyaannya salah, sehingga pertanyaan salah gitu ya, harus sama dulu ya baru bisa dibandingkan. Itu tidak bisa dibandingkan, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Jadi kalau ada orang yang bertakwa akhlaknya buruk, dia masih punya pokok. Dia masih punya pokok. Apa pokoknya? Takwaan. Masih punya pokok. Tapi kalau ada orang yang akhlaknya baik tapi tidak bertakwa, dia tidak punya pokok. Paham di sini maksudnya? Dia tidak punya pokok. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Orang yang akhlaknya buruk, misalkan ya, buahnya ku sik nyentel di pohonnya. Tapi orang yang akhlaknya baik tapi tidak bertakwa, iku oleh buah tapi colongan. Kira ya, gak nempel nang pokoknya, begitu. Artinya sia-sia begitu ya, mas sekalian. Rahmani rahmakumullahu taala. Itu sia-sia, tidak punya pokok. Ya, tidak punya pokok. Jadi sekalipun baik misalkan, tidak ada yang bisa dia sandarkan. Tidak punya sandar, mau dicendelkan kemana? Sia-sia. Ya, kenapa dia tidak punya pokok?
Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Baik. Nah, keterusan hadis ini wasu'ila naksari ma yadkhulun nasan nara, ditanya tentang perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka adalah al-famu wal farju, lesan dan kemaluan. Paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Maka sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga menjaga lesan dan menjaga kemaluan. Itu perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah bagian dari takwa, tidak bisa lepas. Tidak bisa itu berdiri sendiri, berjalan sendiri, tidak bisa. Ya, jadi akhlak mulia adalah bagian dari takwa. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Dan akhlak itu disebutkan secara bersendirian karena ingin ditunjukkan pentingnya akhlak. Gitu ya. Jadi takwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Padahal akhlak yang mulia bagian dari takwa, tapi disebut sendiri, dikeluarkan untuk menunjukkan pentingnya. Sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi akhlak mulia bagian dari takwa. Kenapa dikeluarkan? Untuk menunjukkan pentingnya. Tadi juga kita sebutkan, tanpa akhlak yang mulia maka buah ketakwaannya bisa sia-sia. Nanti ketemu Allah bisa dalam keadaan seperti orang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat. Kenapa? Habis dibagi-bagikan kepada orang yang lainnya. Sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Lalu apa itu akhlak yang mulia? Tafsir daripada akhlak yang mulia itu apa? Maka ini disebutkan oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala pernah mengatakan husnul khuluq, akhlak yang mulia itu adalah al-karamu, yaitu ramah, ya, sikap yang mulia. Betul nonton di buku ya. Ya, kalau tambahi di buku kan terjemahan ya. Jadi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan husnul khuluqi, akhlak yang mulia itu adalah al-karamu, ya, keramahan, kemuliaan. Kemudian wal badlatu, kedermawanan, mencurahkan segenap apa yang dia miliki, yang dia bisa untuk membantu orang lain. Ini namanya al-badlah. Wal ihtimal, ihtimal itu menahan diri, ya, al-imsak, menahan diri. Menahan diri apa? Menahan diri dari gangguan orang lain. Ya, dia nggak ganggu orang, tapi kalau diganggu menahan diri. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala, dicaci, dimaki, misalkan semacam itu ya, dihina, dituduh, apa itu ihtimal. Ihtimal itu apa jenenge, kayak orang hamil mikul sesuatu wabot tapi menengah ya dipikul aja, ya, alon-alon begitu, ndak ngomong, ndak apa, itu namanya ihtimal, menahan diri, ndak bales, ya, dan pikulannya juga nggak dibuang atau digepuk wong sing ya, sing apa yang menyakiti dia, tidak demikian. Dan namanya ihtimal, menahan diri, mampu menahan gangguan daripada orang lain. Ini akhlak yang mulia. Jadi sikap dia ramah, lemah lembut, misalkan semacam itu ya, kepada orang lain. Lalu mencurahkan apa yang dia miliki untuk orang lain, ya, untuk membantu, tanpa kemudian dia menyakiti orang lain. Kalau kemudian dia merasa tersakiti, maka dia memikul itu, memikul beban itu, ihtimal, menahan diri, ditahan, dipikul, begitu ya. Ini menurut Al-Hasanul Basri. Menurut Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, akhlak yang baik itu adalah al-badlatu, sikap kedermawanan, wal atiyatu, sikap suka memberi orang, wal bisyru, suka memberikan berita gembira, al hasanu, kepada orang lain, ya, al bisrul hasanu, berita gembira, berita yang menyenangkan, berita yang baik kepada orang lain, ya, senang menyenangkan orang lain begitu, dengan berita-berita yang baik,
Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi dia dermawan, suka memberi, lalu suka memberikan berita gembira kepada orang lain. Tidak suka memberikan berita buruk. Berarti orang ini tidak suka mengeluh kepada orang lain. Tidak suka mengeluh. Ya, tidak suka mengeluh. Bahkan sakit pun tidak mengeluh. Ya apa saya loromu? Alhamdulillah. Semakin apa? Semakin baik. Padahal semakin loro, tapi ngomongnya semakin baik. Koro? Hah? Enggak koro, semakin baik ganjarannya tambah akeh. Itu maksudnya. Gak koro kan nama lamal biniat. Tapi pahami wong sing ngrungokno tambah waras. Padahal gak tambah waras, tapi dapat yang lebih baik, yaitu napa? Semakin besar pahalanya. Itu bukan bohong ya. Jamaah sekalian, itu namanya tauriyah, untuk menyembunyikan apa? Keluh kesah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Adapun Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan akhlak yang mulia itu adalah huwa bastul wajhi, bermuka manis. Basat itu kan maknanya lebar, mukanya lebar, maksudnya apa? Melebarkan muka, murah senyum, maksudnya gitu ya, mukanya lebar kan berarti, nah gini loh, lewang guyu kan mukanya lebar, tapi yang metutup ciut gitu. Ya, jadi gak metututan nang wong, mukanya lebar, murah senyum. Ya, lalu wabadlul ma'ruf, gemar melakukan kebaikan, mencurahkan kebaikan, melakukan banyak kebaikan. Lalu apa? Wakaful adza, menahan diri dari gangguan, tidak ganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, murah senyum, ya, senang memberikan kebaikan kepada orang lain, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Ini adalah akhlak yang mulia. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Lalu menurut Imam Ahmad rahimahullahu taala, husnul khuluqi, akhlak yang baik itu adalah alla taghdoba, kamu tidak mudah marah, wala tahtadda, dan kamu tidak melampaui batas napa jenenge cepet ya, naik darah. Ini masing-masing di antara kita yang perlu latihan sing ngeten iki nggih. Ini akhlak yang mulia. Alla taghdoba wala tahtadda. Wa anhu, dan juga dari Imam Ahmad, annahu qala, beliau berkata, husnul khuluqi, bagusnya akhlak itu adalah antahtamila ma yakunu minan nas, kamu memikul beban, menahan diri dari apa yang bersumber dari manusia. Ya mungkin apa cemoohannya, mungkin celotehannya, mungkin apa sindirannya, mungkin apa malih? Apa malih? Sing teko manungsa biasanya dirungokno, sing delok ya. Macam-macam ya. Sing atine mari lara. Nah, ini ditahan. Dia berupaya untuk menanggung beban itu, gitu ya. Tanpa kemudian dia apa jenenge? Melancarkan balasan gitu ya. Tanpa kemudian melancarkan balasan. Namanya ihtamal, yahtamilu. Ya, jadi dia mampu menahan dirinya seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, gitu ya. Seperti yang apa namanya lagi viral ini, masya Allah ya, panen pahala beliau hafizahullahu taala, diam 1000 bahasa tanpa memberikan jawaban semacam itu misalkan ya. Namanya ini antahtamila ma yakunu minan nas, menahan diri, mampu menahan diri, menahan beban, gitu ya, dari apa yang datang dari manusia. Namanya manusia yang kadang-kadang manusia tidak berhati-hati di dalam dia mengucapkan sesuatu, mengungkapkan sesuatu, gitu ya, yang menurutnya benar padahal batil, ya, menurutnya hak padahal batil, menurutnya benar padahal salah, dan seterusnya. Taib, itu menurut siapa? Imam Ahmad. Dan menurut Ishaq bin Rahuyah, ana sing maca Rahuyah, ana sing maca Rahawai, berkata tentang akhlak yang baik, beliau mengatakan huwa bastul wajhi wa alla taghdoba,
bermuka manis, murah senyum, dan tidak marah-marah. Ya, itu definisi tafsir daripada akhlak yang mulia. Nah, bicara tentang akhlak juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya di antara orang yang paling kucintai, wa aqrabikum minni majlisan, dan di antara orang yang paling dekat tempat duduknya dariku di antara kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah ahasinakum akhlaqan, orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi orang yang paling bagus akhlaknya nanti pada hari kiamat menjadi temannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang paling, di antara orang yang paling dicintai oleh Nabi, dan di antara orang yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Dimana dengan hal ini maka dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu la yudriku bi husni khuluqihi, benar-benar dia akan mendapatkan atau meraih dengan sebab bagusnya akhlak dia. Meraih apa? Darajatas shaimil qaim, derajatnya orang yang ahli puasa lagi ahli sholat malam. Dengan akhlak yang mulia dia mampu dengan sebab akhlaknya yang mulia mencapai derajatnya as-shaim al-qaim, ya, orang yang ahli puasa, ahli sholat. Ini kesempurnaan, ya, satu perkara yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan akhlak yang luhur, akhlak yang mulia, yang karenanya agama kita ini menekankannya, gitu ya, mendorong kita semuanya untuk berhias dengan akhlak yang mulia, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak dengan akhlak yang demikian. Sampai tadi di awal Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi kita dengan sabda, dengan firman-Nya, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar berrealitas akhlak yang mulia. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Dan orang yang berakhlak mulia adalah orang yang paling sempurna imannya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis Tirmidzi juga dengan sanad sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Oleh karena itulah, jika di antara kita misalkan semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah ilmu agamanya, semakin bertambah imannya, namun akhlaknya tidak semakin baik, maka yang harus diwaspadai apanya? Ilmunya tambah, ya, kemudian ibadahnya tambah, namun akhlaknya tidak tambah, tidak baik, berarti ya ilmunya kayak mang onok baki, ya, error, ilmunya error, imannya error, ibadahnya error, semua error. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Dan kadang jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, seseorang itu dia berupaya dan berusaha untuk berakhlak mulia, berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada anak dan istrinya, berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada sanak kerabatnya, tetapi tidak berbalas kebaikan. Nah, itu ya, kadang kita berbuat baik tapi tidak dibalas mereka dengan kebaikan, gitu ya. Yang harus kita ingat bahwasanya kita berakhlak mulia itu tidak butuh balasan manusia. Itu yang harus penting. Kita tidak butuh balasan manusia. Kita berbuat baik kepada orang, tidak butuh kebaikan orang itu kepada kita. Kita melakukan kebaikan kepada orang, kita nggak butuh, tidak berharap orang itu juga melakukan kita dengan baik, tidak. Kenapa? Karena kita itu melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang ngajari kita untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan
wala syukuran. Ini sifatnya orang-orang saleh. Kalau dia memberi makan karena wajah Allah, tidak menginginkan dari kalian balasan, tidak juga ucapan terima kasih, tidak mengharapkan balasan kebaikan daripada manusia, juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih daripada manusia. Sekalipun kadang memang jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, orang yang tidak pandai berterima kasih itu menyakitkan, betul? Iya, ditolong mentung misalkan gitu ya, kan loro sing nulungi seperti itu, dia tidak pandai berterima kasih gitu ya, dia tidak pandai berterima kasih misalkan, maka ndak usah napa jenenge, ndak usah napa, gak usah gelo gitu ya. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah wajah Allah, keridhaan Allah, pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari dia. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu ta'ala ya. Kadang memang demikian, ada orang selalu menyambung tali rahim dengan saudaranya, tulure gak tahu belas nyambung ya kan ya. Kita selalu datang ke rumahnya, dia nggak pernah sama sekali datang ke rumah kita. Kadang-kadang dalam hati kita ada sesuatu kan gitu ya kepada saudara seperti itu, betul nggak kira-kira? Iya, ada sesuatu ya, sesuatu yang berat gitu ya, ngelarani hati, loro hati semacam itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Namun hal ini juga pernah dikeluhkan oleh sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, innali qarabatan, ya Rasulullah, saya itu punya kerabat, asiluhum wa yaqta'uni, saya nyambung mereka tapi mereka mutus saya, wa usinu ilaihim wa yusi'una ilayya, saya berbuat baik kepada mereka tapi mereka berbuat buruk kepada saya, wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, saya sabar gangguan mereka namun mereka masa bodoh kepada saya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la in kunta kama qulta, kalau memang kamu seperti itu gitu ya, selalu nyambung sekalipun diputus ya, selalu berbuat baik sekalipun diperlakukan dengan buruk ya, dan selalu berlemah lembut kepada mereka sekalipun disakiti dan diganggu, faka'annama tusiffuhumul malla, maka seakan-akan kau masukkan bara api ke mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim, dan tiada hentinya akan bersama denganmu penolong dari sisi Allah, madum ta'ala dalik, selagi kamu berada di atas yang demikian. Artinya apa? Ya sudah, mereka itu menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu berbuat baik seperti itu terus, dia membalas dengan keburukan, itu samanya dengan apa? Njejeli. Iya, lek njejeli niku biasanya gandengane sing pas napa? Njejeli. Oh itu ya. Tapi lek tak omong itu kayak gak pantes, enggak, aku diprotes kayak bojoku ngomong kasar mang gitu ya. Ya, njejeli mulutnya kan enggak cocok ya. Dengan bara api ya. Jadi masukkan, menyuapi dia dengan suapan bara api seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Berarti siapa yang rugi? Yang tidak menyambut, yang memutus gitu ya. Yang nyambung sekalipun diperlakukan dengan buruk, tidak rugi sama sekali. Yang berbuat baik sekalipun diperlakukan dengan buruk, tidak rugi sama sekali, tidak rugi sama sekali. Yang rugi dia yang berbuat buruk, dengan perlakuannya, dengan ucapannya, dengan sikapnya, dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Maka itulah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Taib. Sudah habis ya? Ada pertanyaan kira-kira? Alas itu dok dapat 1 poin yang ke-39. Pertemuan berikutnya kita masuk poin yang ke-40. Kapan khatam ini?
Sudah cukup? Oh nggih, monggo. Salam. Oh, bolehkah kita pede sebagai orang yang akhlaknya mulia gitu ya? Oh, enggak boleh. Kita harus berusaha, ya, berusaha selalu berbuat baik, berusaha selalu belajar untuk berakhlak mulia. Gak pede misalkan aku lo gak ngamuan, moro dulu marono ngamuk kan begitu ya, ya. Jadi kalau mengatakan misalkan aku lo yakin sudah berakhlak mulia, kan gitu ya. Tidak ada yang yakin di antara kita. Kita itu semuanya belajar untuk gak mari-mari oleh belajar dan berusaha sampai mati, ya, belajar terus, ya, gak mari. Kapan mari ini mati baru mari, gitu ya. Nah, tatkala mati itulah baru nanti nilai kita di mana, ya. Lulus sebagai seorang yang berakhlak mulia berapa persen? Itu nilainya kan golek mati. Ya. Selagi kita masih belum mati ini berarti ujiannya belum selesai, nilainya belum keluar, turun dikoreksi. Nah, kamu nak cekap? Demikian mas sekalian rahimani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.